Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi untuk pengerjaan tugas kelompok ya untuk mata kuliah Data Science, di mana dalam kelompok ini terdiri dari Bapak Rahmat Kusnandi, Fajar Satrio, Berton Sinurat, saya sendiri Denny Pamungkas dan Firlana Aziz. Tugas kelompok saat ini akan membahas tentang clustering. Di sini ada 5 kasus clustering. Sebelum kita mendalami apa itu clustering, kita harus tahu dulu clustering itu adalah teknik pembelajaran tanpa pengawasan yang mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Teknik ini membantu kita memahami pola dan struktur dalam data yang tidak berlabel. Lalu di sini kita masuk ke definisi clustering. Clustering adalah proses pengelompokan objek menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan fitur mereka. Algoritma clustering menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa menggunakan label kelas sebelumnya. Satu, metode clustering. Beberapa metode clustering populer meliputi K-means, hierarchical clustering, dan density-based clustering. Lalu yang nomor dua, pengelompokan. Objek dalam cluster memiliki kesamaan yang lebih besar satu sama lain dibandingkan dengan objek di cluster lain. Lalu tiga, analisis data. Clustering memberikan wawasan berharga untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Manfaat clustering. Clustering memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan penelitian. Segmentasi pasar. Membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. Lalu kita analisis data, mengidentifikasi pola dan tren tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Lalu deteksi kecurangan, mengidentifikasi transaksi atau perilaku yang menyimpang dari pola normal. Lalu untuk pengelompokan dokumen, mengorganisir dokumen berdasarkan topik atau tema yang serupa. Lalu sekarang kita masuk ke contoh kasus ya, di mana kasus satu itu segmentasi pelanggan. Bisnis dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda berdasarkan perilaku pembelian, demografi, dan preferensi mereka. Lalu kita masuk ke pengelompokannya itu adalah berdasarkan perilaku pembelian. Itu membedakan pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian, nilai pesanan, dan produk favorit. Lalu untuk selanjutnya segmentasi berdasarkan demografi, yaitu membagi pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, dan pendapatan. Lalu segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi, mengelompokkan pelanggan berdasarkan minat, gaya hidup, dan preferensi produk tertentu. Untuk kasus-kasus berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kasus kedua, pengelompokan produk. Kita akan membahas bagaimana e-commerce dan toko retail dapat mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik dan fitur mereka. Pengelompokan ini dilakukan agar konsumen lebih mudah menemukan produk yang mereka cari sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya. Sebagai contoh di sini kategori dan fitur. Kategori elektronik yaitu produk elektronik dapat dikelompokkan berdasarkan merek, spesifikasi, dan harga. Yang kedua, kategori makanan. Pakaian bisa eh, dikelompokkan berdasarkan ukuran, warna, dan bahan. Kemudian yang ketiga, kategori makanan. Sementara itu, produk makanan bisa dikelompokkan berdasarkan jenis, rasa, dan nilai nutrisi. Dengan pengelompokan ini, konsumen dapat lebih mudah menavigasi produk yang mereka inginkan, meningkatkan pengalaman berbelanja mereka. Kemudian slide selanjutnya atau kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kasus 3 deteksi kecurangan. Pada kasus ini kita membahas mengenai deteksi kecurangan yang merupakan upaya penting dalam menjaga keamanan transaksi di lembaga keuangan, platform e-commerce, dan sistem keamanan. Dengan meningkatnya volume transaksi online, resiko kecurangan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, teknologi seperti clustering dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa atau menyimpang dari norma. Proses ini dimulai dengan analisis transaksi, di mana sistem mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan pola normal. Analisis ini kemungkinan kita untuk mengenali transaksi yang mencurigakan, seperti aktivitas terjadi di luar kebiasaan pengguna atau transaksi yang jumlah yang tidak wajar. Tapi ini sangat penting untuk memahami pola, norma, dan anomali dalam data transaksi.
Selanjutnya pada tahap deteksi, transaksi-transaksi yang berpotensi bersifat kecurangan akan ditandai. Sistem ini akan memperingatkan jika ditemukan pola atau perilaku yang mirip dengan kasus kecurangan, sehingga dapat memberikan indikasi bahwa transaksi tersebut perlu ditinjau lebih lanjut. Misalnya transaksi berulang dari lokasi geografis yang berbeda dalam waktu yang singkat dapat menjadi indikator kecurangan. Akhirnya, yang selanjutnya tindakan pencegahan diambil untuk melindungi pengguna dan mencegah kerugian finansial. Dengan deteksi lebih awal, sistem dapat segera memblokir atau menunda transaksi kecurigaan sampai ada verifikasi lebih lanjut. Langkah pencegahan ini bukan hanya melindungi pengguna, tetapi juga menjaga integritas dan reputasi lembaga atau platform dari resiko kecurangan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk kasus keempat ini kita akan membahas tentang analisa gejala medis menggunakan teknik clustering. Clustering ini dapat membantu para profesional kesehatan dalam mengidentifikasi pola gejala yang berhubungan dengan penyakit tertentu, sehingga memberikan manfaat dari beberapa aspek. Pertama itu ada diagnosa. Dengan clustering, dokter bisa lebih akurat dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan pola gejala yang muncul. Yang kedua, pengobatan. Selain itu, clustering memungkinkan personalisis pengobatan. Artinya, kita dapat menyesuaikan pengobatan untuk kelompok pasien yang memiliki kesamaan gejala atau karakteristik. Yang ketiga, terakhir, penelitian. Teknik ini meningkatkan pemahaman dalam dunia medis mengenai penyakit tertentu serta membantu pengembangan pengobatan baru. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Ya, pada kasus kelima adalah tentang pengelompokan dokumen yang berfungsi untuk mengorganisir dokumen berdasarkan topik atau tema yang serupa. Pengelompokan ini sangat bermanfaat dalam berbagai konteks, terutama ketika kita berhadapan dengan kumpulan dokumen yang besar. Dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan tema, proses pencarian informasi menjadi lebih mudah dan efisien karena kita tidak perlu menelusuri satu persatu dokumen yang tidak relevan. Selain itu, pengelompokan ini juga mempermudah dalam analisis lebih lanjut, seperti analisis sentimen atau topik yang muncul dari kumpulan dokumen. Misalnya, kita dapat cepat melihat kecenderungan sentimen dari banyak dokumen sekaligus atau mengetahui tema utama yang sering muncul dalam kumpulan data tersebut. Dengan demikian, proses pengelompokan dokumen ini membantu pengguna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terstruktur. Ya, jadi hasil kesimpulan dan pembelajaran dari presentasi kelompok kami yaitu clustering adalah teknik yang kuat untuk menemukan pola tersembunyi dan wawasan berharga dalam data. Teknik ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang. Satu, pemilihan model clustering yang tepat berdasarkan sifat data dan tujuan analisis. Dua, optimasi parameter. Sesuaikan parameter model untuk mencapai hasil terbaik. Yang ketiga, interpretasi hasil. Pahami dengan baik makna cluster dan hubungannya dengan data. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.